Bismillahirrahmanirrahim. Samaidatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin kutila ashabul ukhdud hum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu besok bawa Ajijil hamid baca jangan ngurusin orang yang penting samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. innalladzina mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabul hariq. Innalladzina amanu Wa amilus solihati adnil tahtihal anhar Dalikal fawjul kabir. Inna batsa rabbika lasadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dul arsil majid fa'alu lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu muwaffiq. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat ukhuwah, nikmat dakwah yang jarang dimiliki oleh orang. Kita insya Allah termasuk bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membela agama Allah. Dalam surat Muhammad sebagai renungan bagi kita, misalnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau dalam bahasa Arab ini in syartiyah, jadi sebagai ada syarat. Jika in tansurullah, jika kamu menolong Allah, syaratnya menolong Allah gitu.
yang surkum, baru Allah menolong kita. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, syaratnya kita menolong agama Allah dulu. Kita tidak membahas ada ya yang berbicara kok Allah kan maha kuasa, kok minta ditolong. Ya. Itu sudah lalu ya. Banyak yang membahas bahwa itu bukan berarti Allah membutuhkan pertolongan, tetapi ini sebagai syarat seseorang yang ingin mendapat pertolongan Allah adalah memperjuangkan agama Allah. Dalam kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW hendak dibunuh oleh Suraqah. Suraqah ini adalah utusan orang kafir Quraisy, seorang pemuda terpilih di antara pemuda-pemuda yang hebat, namanya Suraqah. Suraqah membawa pedang. Setiap Nabi Muhammad SAW mau dibunuh sama Suraqah, itu kudanya itu masuk mendelap ke tanah. Kemudian Rasulullah menengok, Rasulullah nolongin. Sampai 3 kali itu terjadi. Akhirnya Suraqah pun dalam kisahnya ya tidak begitu jelas masuk Islam karena kebaikan Rasulullah SAW. Tapi sebelum masuk Islam masih penasaran Suraqah ini. Udah ditolongin juga, tetap aja Suraqah masih penasaran. Hingga suatu hari diintip Rasulullah sedang tidur di atas di bawah pohon, akan istirahat gitu ya. Capek lah di perjalanan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ini dalam rangka hijrah. Di situ dikatakan hijrah ke Taif atau ke Mekah, kalau nggak salah ke Taif itu. Dan ketika Nabi Muhammad sedang istirahat, Suraqah menghunuskan pedangnya. Siapa yang bisa menolongmu Muhammad sekarang mah? Kemudian Nabi Muhammad bilang Allah. Begitu mengucap Allah, itu bergetarlah Suraqah dan pedangnya jatuh. Jadi ucapan Allah doang ya, sakti banget ya. Pedangnya jatuh dan diambillah pedangnya oleh Rasulullah. Siapa yang bisa menolong kamu sekarang? Kalau aku membunuhmu. Apa katanya? Kata Suraqah, tidak ada yang bisa menolong kecuali engkau Muhammad. Ampun gitu ya, tolong jangan bunuh aku lah. Dia masuk Islam gitu ya, karena kebaikan. Bagaimana Nabi Musa mendapat pertolongan Allah juga begitu. Dengan mukjizat tongkatnya. Bagaimana Nabi Yunus mendapat pertolongan. Juga saat-saat berjuang, memperjuangkan agama Allah. Nah, kisah yang terkini di Palestina beberapa tahun yang lalu, seekor tikus bisa menolong tentara Palestina. Itu karena kesungguhan orang-orang Palestina ingin merdeka. Sehingga tikus pun menjadi tentara Allah gitu. Sampai orang-orang Yahudi, Nasrani yang ada di tank-tank mereka ketakutannya. Masya Allah. Kita doakan semoga Palestina segera merdeka ya. Masya Allah. Insya Allah jihad harta kita walaupun
semampunya ya. Insya Allah ada, insya Allah hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surat Muhammad ini hendaknya kita hafalkan, kalau perlu kita renungkan tentang pertolongan Allah. Jadi innya di sini in syartiyah kalau dalam bahasa Arab. In syarat katanya. Kalau nggak nolong Allah ya nggak ditolong sama Allah gitu. Ada fadkuruni adkurkum katanya. Ingatlah aku kata Allah, maka aku ingat kamu. Dalam hadis, kalau kamu ingat saya katanya dalam hadis qudsi, ketika kamu sedang senang gitu, sedang bahagia, kau ingat Allah, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu lagi susah. Allah akan menolong kita saat kita susah, saat terjepitnya. Dan kalau kamu mengingat aku ketika lagi susah, katanya. Hadis qudsi itu, aku akan mengingatmu dikala kamu gembira. Jadi dikala gembira karena ingat Allah tidak lupa daratan maksudnya gitu ya. Dikala sedih kita karena diingat oleh Allah, kita tidak akan putus asa begitu. Jadi in tansurullah yang syurkum. Banyak faktor-faktor lain ya bisa kita gali dalam ayat-ayat Allah terkait dengan pertolongan Allah ini. Intinya mari kita tetap istiqomah di jalan dakwah, karena itu sebagian daripada kebutuhan kita supaya dapat pertolongan Allah gitu ya. Jadi kita beristiqomah dalam dakwah itu kebutuhan kita supaya kita dapat pertolongan Allah. Bukan Allah yang butuh ya. Karena kalau kita meninggalkan dakwah pasti ada penggantinya gitu. Kita jangan sampai kita digantikan. Kalau bisa kita mencari lagi. Susah loh. Anak aja ya sudah berapa tahun di sini nih. Sudah 20 tahun. Mencari teman yang sejati. Ayo kita pertemuan. Paling pertemuan 3 kali udah. Udahlah kita katanya Muhammadiyah kamu mah katanya. Langsung aja di Langsung kita aja. Jadi akhirnya nggak jadi lagi. Bawa kita puding gitu. Strategi. Seperti itu. Ini suka saya ngobrol sama santri. Saya juga dulu santri. Saya bilang gitu. Tapi saya menggabungkan antara ilmu santri dengan ilmu moderat. Kalau santri kan hanya kajiannya aja. Kalau kita yang modern ini orang belajar sedikit tapi langsung diamalkan. Itu yang saya suka, saya bilang gitu. Gitu. Ini banyak ilmu ya. Wah, numpuk kitab yang ngerti. Pengamalannya nggak banyak. Untuk sholat berjamaah aja. Ayo kita menggalang sholat berjamaah anak murid kita. Kagak mau. Masing-masing aja. Padahal ilmunya mau. Sabrik-abriknya. Ilmu tentang sholat berjamaah, ilmu tentang ini pada ngerti. Kalau dibahas mah nggak usah ceramah Pak Ustadz ini. Nyaho kami kayak gitu. Tapi ketika dalam ya dalam pengamalannya itulah Masya Allah. Semoga kita tetap sabar. Dan semoga kita juga dapat pertolongan Allah, mendapatkan generasi penerus gitulah ya. Tetap kita harus mencari generasi penerus gitu. Supaya amal jariah kita mengalir gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat disampaikan dari para syekh untuk menyampaikan tentang pertolongan Allah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.